Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya di pertemuan yang mungkin terakhir ya di semester ataupun di mata kuliah Pendidikan Pancasila untuk tugas-tugas individu maupun kelompok ya dalam rangka penilaian akhir, sedang dalam tahapan rekap ya sampai nanti penilaian akhir. Untuk bab 7 yang terakhir kan mekanisme penilaiannya sudah saya jelaskan ya di Google Classroom di tugas terakhir. Untuk UAS sendiri ya, untuk metode UAS itu mungkin sama dengan UTS, jadi saya harapkan karena sudah punya pengalaman ya bagaimana cara mengikutinya, apa langkah-langkah dan petunjuknya, tinggal kalian nanti ikuti saja. Oke, untuk materi yang perlu saya bahas di pertemuan minggu ini, ya, karena memang minggu tahun lalu ya, minggu pertemuan terakhir dengan saya kan belum semua materi saya uraikan ya. Nah hari ini kita selesaikan semua. Mungkin kalau untuk pembahasan etika bab 6 secara umum sudah saya uraikan ya. Namun untuk etika politik sampai terakhir ya belum saya uraikan. Jadi hari ini kita akan menjelaskan atau akan membahas mengenai etika politik dan analisis maupun pemahaman secara kontekstual ya dalam materi perkuliahan. Silakan untuk seperti biasa ya, kalau memang tidak ada tanda teknis untuk kode etik perkuliahan diharapkan untuk membuka semua videonya dan menutup sementara audionya, dan nanti di akhir ataupun setelah perkuliahan nanti ada yang mendokumentasikan untuk dikirim ke saya sebagai bukti perkuliahan. Untuk absen sendiri hari ini seperti biasa aja di room chat ya, di chat Zoom ini dengan menuliskan nomor absen, NPM dan nama lengkap. Oke, itu kurang lebih ya mengenai hal-hal pembukaan di pertemuan ini. Nah, teman-teman semua kita masuk aja ke materi ya tentang etika dan etika politik ya. Mungkin juga nanti ada pendidikan politik. Oke, karena memang ini kelanjutan dari bab etika ya, yang secara konsep etika merupakan salah satu cabang dari filsafat ya. Jadi hakikat manusia sebagai makhluk yang berpikir, kemudian output ataupun implementasi dari proses berpikir manusia itu, ya, itu dimanifestasikan atau diejawantahkan ke dalam sebuah tindakan, ya, yaitu apa yang dimaksud dengan etika. Yang di awal kita sudah pahami bersama bahwa etika merupakan proses pembentukan karakter, juga ini berkaitan dengan etika ya, di mana pemahaman mengenai konsep nilai, kemudian juga norma, dan juga moral. Bagaimana kita diarahkan jadi individu untuk menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang baik, ya kan ya. Jadi karakter. Karena ini perlu kita pahami bersama bahwa tujuan dari perkuliahan pendidikan Pancasila adalah nation character building ya. Membentuk karakter bangsa itu bukan semata-mata membentuk manusia Indonesia ya, tapi secara individu kita pun, secara pribadi kita pun sebaiknya kita memperbaiki apa yang harus kita lakukan ya, agar kita bisa menjadi pribadi yang baik. Jadi karena ini merupakan ajaran moral ya, bagaimana kita menjadi orang yang baik secara individu dulu ya. Karena mungkin bangsa yang baik itu berasal dari manusia atau warga negaranya yang baik. Itu yang pertama ya, tentang konsep etika yang mungkin sudah Anda pahami juga ya, sudah saya uraikan juga. Berikutnya mengenai konsep yang akan kita bahas ya. Sebelum nanti kita ke etika politik, kita pisahkan dulu ya antara etika politik dan politik itu sendiri. Karena ini merupakan konsep dasar ya, dunia yang memiliki kekhususan tersendiri dalam diri manusia ya.
Karena manusia itu selain tadi ya, secara perilaku dapat dibentuk melalui proses pendidikan, mungkin khususnya ya, tentang baik buruknya sikap manusia, karena memang kita sendiri yang bisa menentukan apa yang akan kita lakukan. Sementara di sisi lain manusia juga memiliki dimensi yang sangat penting ya, bahkan ini menjadi kodrat dalam diri manusia sendiri, yaitu dimensi politis ya. Coba ketika berbicara masalah politik, apa yang ada dalam pikiran Anda? Kira-kira politik itu berbicara tentang apa? Bisa sambil kita tanya jawab ya. Politik itu berbicara tentang apa? Apa itu politik sebenarnya? Coba Fitri, apa itu politik menurut pemahaman Anda? Satu kata aja. Berbicara tentang apa politik itu? Kalau menurut saya berbicara tentang hubungan pemerintahan, Pak. Bukan pemerintahan. Oke. Government ya. Ajkia. Bisa didengar suaranya Ajkia? Bisa dengar suara saya? Reka. Aidini. Tentang pemerintahan, Pak. Pemerintahan. Tajkia. Iya, Pak. Saya dengar suara saya? Gimana, Bapak? Bisa kedengar suara saya barusan? Dari pembukaan sampai barusan? Putri, hari ini. Wafik. Iya, Pak. Bisa didengar? Yang dari pembukaan sampai barusan? Bisa, Pak. Ya apa coba? Etika tadi disebutkan ada Enggak, yang dilihat terakhir saya, dari yang terakhir saya tanyakan. Yang barusan saya tanyakan. ya politik, Pak. Iya, langsung aja. Menurut saya politik itu ilmu untuk menguasai kekuasaan. Menguasai kekuasaan. Oke. Fadilah. Menurut saya berbicara tentang hukum-hukum atau kebebasan, Pak. Hukum kebebasan. Tidak ada bebas ya. Tadi kekuasaan, pemerintahan, safety. Safety. Bisa didengar nggak? Kalau nggak kedengar ya bilang aja nggak kedengar. Ajis, Pak. Ya, Pak. Sudah paham apa ya? Udah Burian saya sudah didengarkan belum? Apa yang saya tanyakan? Yang tadi sama Wafi. Iya. Yang politik. Iya. Kan saya sedang ngomong itu. Kedengaran, Pak. Ya langsung aja, kan saya minta pendapat ya. Oh, pendapat saya tentang politik. Karlina, coba langsung aja Karlina. Menurut saya, Pak, politik itu penyelenggaraan suatu pemerintah dan negara yang diarahkan untuk mempertahankan kekuasaan. Oke, Hasna. Oke, terima kasih Hasna. Kayak perumusan atau
pelaksanaan suatu kebijakan gitu. Oke, kebijakan. Sipa? Politik itu membahas tentang negara. Politik juga bersinggung dengan kekuasaan, Kak. Oke, kekuasaan negara. Oke, Olga. Izin menjawab, Pak. Menurut saya pembentukan apa? Oke, pembentukan kekuasaan dalam masyarakat, kekuasaan. Pak. Halifah. Jadi politik berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Dalza. Joe. Menurut saya politik berkaitan dengan hukum, negara, juga tentang yang berkuasa, Pak. Oke. Vicky. Khairul. Pemilihan kekuasaan. Pemilihan kekuasaan. Terus Sika. Proses yang melibatkan pemerintahan dan masyarakat di suatu negara. Oke, dia udah bicara pemerintahan ya. Yang dibicarakan mengenai politik itu atau government ya, itu juga masalah kebijakan ya, polis. Kemudian juga tadi bicara kekuasaan. Saya juga tadi ada yang bilang ya, tentang hukum ya. Memang cakupan politik itu sangat luas ya, juga bicara masalah negara ya, masalah penyelenggaraan ya. Memang secara khusus kalau kita berbicara politik praktis ya, memang berbicara masalah power, kekuasaan ya, government, police atau public police, kebijakan publik, juga masalah power ya, kekuasaan, authority, kewenangan ya, bahkan decision maker ya, pengambilan keputusan dan sebagainya. Jadi memang sangat luas ya jangkauan politik itu sendiri. Coba ini ditutup dulu ya. Untuk sekarang ditutup dulu untuk audionya. Nah, jadi memang dalam kehidupan ya, berbicara politik ya, memang secara spesifik kalau kita melihat politik yang umum atau yang khusus yang kita pahami pasti berbicara hal-hal yang tadi Anda bicarakan ya. Bagaimana orang untuk memperoleh, kalau saya mungkin membacakan dalam konsep 3M ya, bagaimana itu cara untuk M yang pertama itu mendapatkan atau memperoleh ya. M yang ketiga merebut ya, kekuasaan, jadi memperoleh, mendapatkan, merebut, dan yang terakhir adalah mempertahankan kekuasaan. Oh, dalam diri manusia itu ya akan senantiasa ya, dimensi politis manusia itu bagi yang belum berkuasa itu akan senantiasa ingin bagaimana cara berpikir untuk mendapatkan atau merebut kekuasaan. Bagi yang bahkan ya merebut ya, dari mendapatkan bahkan sampai merebut, dan yang sedang berkuasa pun bagaimana supaya dapat dipertahankan atau mempertahankan kekuasaan itu. Apapun caranya ya, lepas dari hal-hal apakah itu etika, apakah itu hukum, yang penting bagaimana kekuasaan itu bisa didapatkan oleh manusia. Terkadang beberapa filsuf politik mengatakan untuk mendapatkan kekuasaan itu tidak perlu adanya batasan ya. Apakah batasan moral, apakah batasan hukum, apakah batasan agama, bahkan sampai pada mengorbankan nyawa pun itu tidak ada masalah, yang penting kekuasaan tercapai. Karena itu sudah banyak terjadi ya. Orang saling membunuh tidak peduli siapapun ya. Kalau memang sudah demi kekuasaan, masalah pembunuhan itu hal-hal yang biasa ya. Yang penting karena manusia itu kadang-kadang ya itu haus akan kekuasaan ya. Kekuasaan cenderung korup ya. Karena tokoh-tokoh seperti Montesquieu ya, John Locke juga mengatakan bahwa manusia itu seperti serigala dan akan memangsa manusia yang lainnya gitu kan. Itu kan demi tahta kekuasaan. Baik dalam lingkungan besar ya, tadi Anda bilang negara, politik pemerintahan, politik negara, tapi sebenarnya dari sisi kodrat manusia juga ya.
manusia itu memang sebagai makhluk yang berpolitik secara kodratnya. Itu istilahnya zoon politikon. Ini filsafat Yunani mengatakan manusia seperti serigala ya Pak, sebagai makhluk ya atau binatang hewan yang berpolitik. Lebih lagi ya politik secara praktis ya. Politik formal, politik negara, politik pemerintahan. Secara kodatif pun kita pun sebenarnya sebagai makhluk yang berpolitik. Coba kalau seandainya Anda ya punya pendapat, punya ide, punya gagasan, lebih senang diterima atau senang ditolak kira-kira kalau Anda punya pendapat? Sedang musyawarah misalnya, sedang diskusi. Coba jawab. Tidak ada permasalahan. Pak. Kenapa lebih senang diterima? Kenapa lebih senang diterima pendapatnya? Kenapa kalau Anda punya pendapat lebih suka diterima daripada ditolak? Merasa tersanjung, Pak. Tersanjung. Bangga ya, soalnya kita memiliki kan pengaruh ya. Karena kenapa orang itu, manusia itu cenderung politis ya, atau memiliki dimensi politis karena memang ingin punya pengaruh ya. Senang kalau kita dipengaruh, ide kita berpengaruh bagi orang lain. Punya pengaruh yang besar. Karena memiliki kekuasaan, kewenangan ya, bisa mengatur. Itu kan manusia. Bang secara prinsipnya pun sebenarnya kalau kita lihat ke nilai etika di sini kan manusia itu kan cenderung ingin dihargai kan ya. Karena saya di awal mengatakan bahwa tidak ada orang yang ingin dihina gitu kan. Semuanya orang ingin dihargai. Sehingga dari nilai yang manusia ingin dihargai ya ke sini akhirnya kan gitu ya. Karena setiap sesuatu yang diinginkan itu ya harus tercapai gitu kan. Bahkan dalam konteks kehidupan yang lebih luas lagi tadi ya, kekuasaan itu orang bisa apapun bisa dilakukan ya demi kekuasaan. Karena secara kodrat ya pun manusia itu makhluk yang cenderung ingin berkuasa, tidak mempengaruhi ya satu sama lainnya. Dan kalau sudah dalam tahapan ya, kalau sudah berkuasa, orang itu cenderung ingin selamanya berkuasa ya, tidak peduli batasannya apakah ekonomi misalnya. Kenapa orang-orang kaya itu banyak yang terjun ke dunia politik, gitu kan? Kan belum jaminan ya, ada kepuasan kalau memang kita sudah punya kekayaan. Dalam hidup saya kira orang itu akan senantiasa ingin berkuasa ya sampai mati pun. Dan itu sudah terbukti kan pada saat zaman sebelum kita, kalau sekarang ya mending lah ada era modern ya, ada batasan kekuasaan. Baik itu norma, mungkin baik hukum. Tapi kalau kita lihat di era-era feodalisme ya sebelum adanya modernisasi, ada sistem kekuasaan seorang raja kan sampai ke seumur hidup gitu kan kekuasaannya tidak dibatasi oleh karena hukumnya pun ya mereka yang mengatur ya. Aturannya pun ya tergantung apa yang diinginkan oleh raja itu sendiri. Sampai mati kan seumur hidup kekuasaannya. Bahkan ketika meninggal pun jangan tidak mau ke siapa-siapa. Ada yang melanjutkannya yaitu paling tidak anaknya kan keturunannya gitu. Sehingga turun-temurun. Bahkan dalam era modern pun di Indonesia aja, kita jangan jauh-jauh ke negara lain ya. Soekarno kan itu presiden Indonesia ya, bukan raja Jawa, bukan raja Majapahit. Tapi dia di era Orde Lama dia diangkat atau mengangkat sebagai presiden seumur hidup. Dengan cara apapun orang dilakukan kan demi kekuasaan. Soeharto juga Orde Baru ya, walaupun tidak sampai mati, tapi kan upaya kekuasaannya dilakukan dengan upaya yang macam-macam, akhirnya dia bisa berkuasa selama 32 tahun. Mungkin bisa melebihi kekuasaan raja-raja Majapahit ya kalau kita belajar sejarah di masa lalu ya. Padahal kan di era modern. Walaupun sekarang ada batasan hukum ya, nanti akan kita bahas ya setelah ini. Sekarang juga upaya kan dilakukan oleh manusia ya. Bahkan sekarang ada upaya untuk menambah periode ya. Saya yakin Pak Jokowi juga manusia gitu kan. Dan kronik-kroniknya dan para pendukungnya, dia tetap ingin berkuasa dengan cara apapun. Maka ada isu-isu sekarang misalnya ingin menambah 3 periode gitu kan. Itu kan sebenarnya secara politik ya memang tidak bisa kita bantah juga, tidak bisa kita
hindari juga, karena memang ya manusia kalau sudah dalam pucuk kekuasaan ya ingin ya seperti tetap terus berkuasa gitu ya. Dan setiap manusia akan terlibat dalam proses politik ya. Kita misalnya mau keluar dari zona politik tidak bisa ya, karena kodrat kita adalah makhluk yang berpolitik. Ketika orang melarang, hei kalau ulama, hei ormas, hei agama jangan dibawa-bawa ke urusan politik. Itu kan sebenarnya mengingkari ya kodrat manusia itu sendiri. Makanya saya selalu tidak setuju ya para penguasa bahkan menteri agama ya melontarkan kata-kata agama itu harus jauh dari politik atau sebaliknya politik itu tidak boleh membawa-bawa nama agama. Itu hal-hal yang saya kira cacat secara moral ya, secara kodrat, melanggar HAM kalau menurut saya mungkin seperti itu ya. Karena manusia itu tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan dimensi politis gitu ya. Apakah dalam konteks kehidupan yang lebih luas maupun yang konsep yang paling sederhana. Kalau tadi Anda memahami politik adalah sebagai sarana ya mencapai kekuasaan, kan semua warga negara bukan hanya politisi ya yang ikut terlibat dalam proses politik, mereka juga membutuhkan manusia yang lainnya ya. Memang ini kan syarat utama kalau kita bicara politik secara khusus, politik aktif memang ini adalah politisi ya. Ada lembaga politik, ada partai politik, bertarung ya, memperebutkan kekuasaan ya. Dalam artian ini negara. Tapi kan mereka juga membutuhkan dukungan dari warga negara di sini, ya, dari rakyat, dari kita. Makanya ada peran-peran masing-masing ya. Kalau mereka memang perannya adalah para politisi sebagai orang yang memang secara khusus ingin berkuasa, tapi kan tidak semuanya orang berkuasa masuk ke politik secara praktis. Tidak ada penyelenggara ya di sini, ada warga, butuh juga rakyat di sini kan warga negara ya, suara rakyat. Makanya dalam proses politik kan semua orang terlibat ya. Apakah sebagai calon, capres, caleg ya. Atau cawagup kalau di kepala daerah. Bahkan ada yang menjadi panitia, penyelenggara. Bahkan ada yang menjadi pendukung, tim sukses. Bahkan paling tidak kita kan menggunakan hak pilih gitu kan ya. Maka saya tidak mau ikut ke politik secara praktis, tidak mau terjun ke parpol atau tim sukses atau pendukung. Tapi paling tidak saya menggunakan hak pilih saya sebagai warga negara, sebagai rakyat. Ada yang tidak mau, saya apatis misalnya ya. Golput mungkin, tidak mau memilih. Saking jengahnya mungkin dalam kehidupan politik ya, siapapun yang menjadi pejabat, gini-gini aja nasib negara, nasib bangsa. Orang berkata diam saja, tidak mau berpolitik, mengatakan golput, tidak mau memilih, justru itu juga merupakan bagian dari sikap politik. Jadi kalau orang lain sibuk dalam artian kemarin ada yang sibuk menjadi cebong maupun yang menjadi kampret, terus tidak menjadi apa-apa, itu juga merupakan bagian dari sikap politik Anda. Ya. Diam dengan diam aja itulah wujud dari berpolitik manusia. Dengan mengatakan tidak pun sudah berpolitik gitu sebenarnya. Jadi kan tadi ya itu sebuah kodrat manusia. Jadi jangan heran ya kalau dalam dunia politik itu, bahkan dalam kehidupan manusia, ya, karena secara filosofi kan saya mengatakan definisi manusia ya sebagai makhluk yang misterius, gitu ya. Apalagi dalam konteks kehidupan dimensi politis, karena orang itu cenderung yang penting kekuasaan ya, yang penting pengaruh, yang penting jabatan, urusan nilai, moral, norma, urusan hukum. Itu urusan nomor sekian, tidak penting, yang penting kekuasaan itu yang penting dicapai ya. Makanya dalam John Dewey mengatakan ada 3 hal ya, mungkin yang ungkapan yang sangat populer dalam dunia politik itu tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan yang abadi, tidak ada lawan yang abadi, ya. Pemusuh, tidak ada kawan juga yang abadi. Tidak abadi kalau dalam konteks kehidupan sosial politik tidak mutlak ini ya, pertemanan, persahabatan, bahkan permusuhan itu hal yang tidak abadi di sini. Ya. Karena yang abadi hanyalah kepentingan. Tergantung kepentingannya, gitu kan. Makanya jangan heran ya, kalau misalnya Anda melihat orang awalnya bermusuhan, itu kemudian menjadi teman. Sebaliknya yang awalnya berteman menjadi bermusuhan. Siapa sangka kan ya,
Orang kan tidak menduga misalnya 2 pemilu sebelumnya 2014, 2019 betapa hebatnya ya pemilihan presiden khususnya ya antara Prabowo dan Pak Jokowi, termasuk para pendukung yang sangat fanatik gitu ya, sampai ke perpecahan dia masyarakat. Tapi setelah pemilu 2019 tiba-tiba Pak Prabowo masuk ke kolam ya, masuk ke istana. Setahun kemudian Pak Sandi juga masuk ke istana. Yang awalnya berdebat dalam proses politik, demokrasi politik di pemilu kan gitu. Walaupun memang Pak Prabowo sudah ada track sebenarnya berkoalisi dengan PDI di 2009 dengan Megawati saat itu. Tapi ya itulah ya, kadang-kadang tidak ada yang tetap gitu ya. Pertemanan, persahabatan itu tidak ada yang tetap dalam politik, tergantung kepentingan politiknya. Makanya secara dalam konteks kehidupan manusia ya, saya menganjurkan ke Anda jangan terlalu percaya sama manusia itu ya. Kalau Anda sekarang punya teman, jangan terlalu percaya sama teman. Walaupun itu anggap teman sejati, jangan terlalu setia sama teman. Buat apa? Kalaupun misalnya Anda mungkin punya pacar, mungkin punya pasangan, jangan terlalu setia. Ngapain setia sama pasangan? Mungkin hari ini setia, besok akan mengkhianati Anda. Ya. Sebaliknya, mungkin sekarang kecewa sama teman, mengkhianati, besok juga akan setia. Karena siapapun itu manusia. Ya. Makanya kalau Anda membenci saya, jangan terlalu membenci saya, biasa-biasa aja. Termasuk kepada teman-teman. Kalau ada teman saya sangat benci misalnya. Alina sangat benci Ajis misalnya. Jangan terlalu membenci. Mungkin kalau terlalu membenci, besok Anda akan suka sama Ajis. Terus sebaliknya, kalau Ajis suka sama Fadilah misalnya, jangan terlalu suka amat, biasa-biasa aja gitu. Karena besok akan benci Fadilah atau sebaliknya gitu kan. Jadi itu ya, dalam manusia itu tidak bisa kita sangat fluktuatif ya. Sangat labil sebenarnya ya. Makanya kalau Anda jangan heran kalau ada kampanye politik gitu ya. Karena kan berbicara kampanye, kemudian janji-janji kampanye setelah terpilih kemudian menjadi bagaimana. Itu kan bukan hal yang penting sebenarnya dalam politik itu, yang penting kekuasaan aja, titik, selesai lah. Ya. Peduli siapapun ya. Gak peduli berteman, gak peduli bermusuhan dengan siapapun. Urusan mereka yang berpolitik, yang berkuasa. Mumpung sedang berkuasa, ngapain pun bebas gitu kan ya. Kayak dengar suara rakyat misalnya ya. Cuma saya misalnya menjadi pemimpin yang aspiratif, tapi tidak menguntungkan secara politik. Baik menjadi pemimpin yang otoriter, tapi untung secara politik. Banyak harta, bisa semakin berkumpul. Ya. Banyak teman mungkin yang sesama, ya akhirnya terbentuk oligarki, ya mungkin juga terbentuk juga otoriter gitu kan. Ya urusan lain ya, mikirin orang lain ya. Kalau perlu ya singkirkan orang yang tidak setuju dengan saya, singkirkan saja. Kalau perlu bunuh ya bunuh saja gitu. Itulah ya. Jadi dalam dunia politik itu ya akan memunculkan hal semacam itu. Dulu orang banyak yang kritik ya teori-teori Montesquieu, teori-teori banyak tokoh-tokoh politik yang dibully ya oleh para ilmuwan. Karena tidak boleh dalam politik itu keras kasar. Prakteknya memang orang banyak yang Machiavelli juga ya, yang tokoh dari Prancis itu banyak membuat sebuah teori-teori tentang bagaimana kekuasaan itu dilakukan dengan cara apapun. Banyak orang yang menolak, tapi sesungguhnya banyak yang menerapkannya ya. Oke, itu kurang lebih ya teman-teman semua, bahwa dalam kehidupan berpolitik memang ada mungkin di sini dua dunia yang sangat bertabrakan ya. Di sini kita harus berpikir harus bersikap baik, tapi secara politis kita pun dibentuk manusia yang haus akan kekuasaan gitu ya. Dan akhirnya kemudian menjadi mungkin pilihan yang berat dalam diri manusia ya. Kita ini ingin berpolitik, ingin berperilaku baik. Ya kadang kalau sudah berpolitik tidak peduli ya etika. Nah, nanti kita akan lihat secara spesifik ya tentang etika politik. Nah, kalau bicara etika politik, sebenarnya kan tadi ya, karena kehidupan politik itu kehidupan yang bebas, ya, orang bisa melakukan apa saja demi kekuasaan, demi jabatan, tetapi kan manusia juga sebenarnya tidak harus seperti itu, ya.
Karena ada moralitas ya dalam masyarakat itu sebenarnya. Bukan tidak boleh berkuasa ya. Silakan kita berpolitik ya. Dengan cara apapun silakan ya. Tapi alangkah lebih baiknya jika kehidupan politik itu ya diwarnai dengan ya nilai-nilai moralitas yang tinggi ya. Bukan semata-mata demi kekuasaan ya, demi jabatan. Tapi alangkah lebih baiknya kehidupan politik itu atau proses politik itu dilakukan dengan cara-cara yang baik ya. Dan itu tetap penting ya. Anda jangan menjadi, makanya perlunya materi ini, bahkan perlunya pendidikan politik, karena salah satu bagian terpenting dalam pendidikan politik ya mata kuliah kita ini adalah karena memang politik adalah suatu jembatan ya menuju tadi bicara masalah negara ya. Negara dalam artian di sini pemerintahan, kekuasaan negara, adanya kekuasaan itu karena adanya proses politik yang mengurus kita ya, yang mengurus kita sebagai warga negara itu adalah melalui proses politik. Bukan tiba-tiba bisa jadi kekuasaan itu ya. Kekuasaan itu bukan tiba-tiba jadi, tapi ada proses politiknya. Mungkin 5 tahun pesta demokrasi itu bagian dari proses ya, mungkin juga bahkan sampai ke proses pelaksanaannya, penyelenggaraannya adalah proses politik ya. Nah, kemudian dalam konsep bernegara juga, dalam konteks kita kehidupan berbangsa juga di sini ada batasan ya dalam negara, yaitu hukum ya. Hukum kita artikan secara luas ya, hukum negara, hukum positif, hukum tertulis. Bisa diartikan sebagai hukum itu apakah hukum pidana, hukum perdata, atau kebijakan negara. Nah, karena ya dalam konteks negara, apalagi dalam Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar 45, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi proses politik yang dijalani oleh bangsa kita, oleh negara modern adalah proses politik yang memang ada batasan hukum gitu kan. Bagaimana cara pemilu, kan ada aturan mainnya untuk ikut ke dunia politik itu. Ketika bagaimana masuk partai politik, bagaimana menjadi anggota DPR, bagaimana menjadi presiden, kan ada aturan mainnya. Ya itulah hukum, karena negara hukum ya. Termasuk juga ketika sudah berkuasa. Jadi kekuasaan itu dibatasi oleh hukum juga ya. Apakah undang-undang, apakah undang-undang dasar kan kekuasaan dibatasi ya. Tadi jabatan selama 5 tahun dan sebagainya itu kan hukum. Ya. Inilah ya. Jadi akan ke sini, jadi saling tukar-menukar. Bahkan ya warga negara pun kita di sini dilindungi oleh hukum. Cara negara dalam mengelola warga negara adalah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi kebijakan negara adalah hukum ya. Yang di awal langkahnya dari sini, dari proses politik gitu kan. Karena yang membuat aturan negara ini kan aturan lah ya, kebijakan itu aturan katakanlah. Siapa yang membuat aturan ya pemerintah kekuasaan. Dari mana mereka? Dari sini kan asalnya, dari politik. Sehingga hukum merupakan proses politik. Makanya kenapa ini penting etika politik? Seandainya ini proses politik tidak dijalani oleh secara etis, secara moral, mungkin hukum alamnya, kenapa muncul kekuasaan yang jolim, yang tidak adil, yang kejam? Karena diawali oleh proses politik yang tidak beretika. Kenapa muncul kebijakan aturan negara yang tidak adil, yang kejam, yang jolim? Karena mungkin diawali oleh proses politik yang tidak baik, yang jauh dari nilai-nilai etika. Sehingga peran efek kebijakan negara kepada warga negara itu tidak adil ya. Mungkin hanya adil bagi mereka yang mendukung kekuasaan, kaum pendukungnya. Bagi yang tidak mendukung, ya tidak diperlukan secara adil gitu kan. Kan kalau dalam konteks negara ya, kalau misalnya negara kita ataupun dalam sebuah negara itu paham secara utuh bahwa negara itu bukan hanya kekuasaan ya.
Oke, memang penguasa diberikan wewenang untuk mengurus negara, untuk mengurus rakyat. Tetapi kalau sudah menuju puncak kekuasaan, mereka lepas dari kepentingan-kepentingan yang pada saat proses politik. Ya. Karena kalau sudah terpilih misalnya, apakah menjadi DPR, apakah menjadi presiden, walaupun sekeras-keras di dunia politik, di dalam demokrasi, dalam pemilu, dalam pilpres ataupun pileg, kalau sudah menjadi penyelenggara negara, mereka lepas baju-baju partai politiknya harusnya. Oke, saya ini pemimpin. Biarlah rakyat yang berpartisipasi. Ya. Dia mau memilih atau tidak, mau terpilih atau tidak, kan harusnya lepaskan kacamata bahwa inilah pendukung, ini bukan pendukung, bukan. Karena semuanya pun haknya sama. Ya. Baik itu bagi para pendukung atau yang tidak mendukung, haknya sama sebagai warga negara. Sehingga ketika kena mandat, ya mandat rakyat itu seperti itu. Dan mandat yang harusnya berlaku adil untuk semua, itu kan berlaku adil. Karena bukan lagi kader partai politik ya, Pak Jokowi itu bukan lagi kader PDI kalau sudah menjadi presiden, kecuali kalau acara-acara partai ya. Bukan lagi pemimpin cebong misalnya, yang disebut cebong para pendukungnya. Tapi pemimpin Indonesia. Harusnya siapapun, baik yang pro maupun yang kontra ke penguasa, dilindungi. Karena tujuan negara, tugas negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itulah pentingnya moralitas ya, pentingnya etika dalam berpolitik itu. Agar bukan sekedar kita ini merebut jabatan, merebut kekuasaan. Tapi kan untuk kemaslahatan bersama. Ya. Karena ya mau tidak mau dalam konteks kehidupan kita hari ini, mungkin juga sampai ke depannya, bahwa kehidupan politik yang sangat menentukan nasib kita sebagai warga negara, bahkan nasib negaranya. Tergantung kebijakan politiknya. Tergantung kita juga apa yang kita salurkan di saat proses politik dalam proses pemilu. Karena kita juga terlibat sebenarnya. Bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada hari ini. Sehingga menjadi, karena negara itu bukan hanya milik penguasa yang sedang berkuasa, mungkin mereka kalau misalkan ditakdirkan normal mungkin hanya 4 tahun lagi. Mungkin kalau mereka sudah tidak lagi berkuasa akan kembali lagi menjadi manusia biasa seperti kita. Makanya karena mereka juga diberikan mandat rakyat, ya, diberikan anggaran juga bukan uang mereka kan yang mereka gunakan. Mereka membeli senjata, misalnya membangun, apapun mereka itu bukan uang mereka ya, uang negara, uang bahkan mungkin hasil dari pajak yang kita bayar ya sebagai warga negara. Mereka dikasih kepercayaan untuk mengawal negara ini dengan baik. Tapi kalau misalnya faktanya tidak demikian ya kita punya hak juga untuk berbicara apapun ya. Karena bangsa yang besar itu, bangsa yang maju itu diawali oleh sikap kejujuran ya, apa adanya. Kita bukan negara otoriter ya, bukan negara komunis, bukan negara oligarki sebenarnya, negara demokrasi modern. Jadi harusnya bisa melihat situasi itu secara utuh ya, baik kita sebagai warga negara maupun sebagai ya terutama bagi para pemimpin yang sekarang menjalankan negara. Jadi mungkin analisis kita hari ini bahwa memang kenapa kalau memang hari ini kita banyak masalah dalam kehidupan bernegara, berarti di sini ya mungkin akar masalahnya. Jadi tidak adanya etika politik ya pada saat proses politik, itu penting ya. Jadi, nah bedanya antara etika ini kan sama-sama aturan sebenarnya ya. Etika itu aturan, tapi tidak tertulis. Karena ini kesadaran ya, kesadaran akan moral etika itu ya. Kita mau berbuat baik itu bukan paksaan. Sesuai dengan kita ini sadar tidak, kita jujur, kita berpikir kan udah saya uraikan ya bagaimana perilaku etis itu. Memang tidak ada aturannya untuk memaksa. Sementara kalau hukum ini aturan, sama-sama aturan, tapi ini ada paksaan kalau di sini karena tertulis, dibuat oleh ini. Anda bayangkan kalau seandainya di sini ya, di dalam politik yang di sini mayoritas yang ikut politik yang terpilih menjadi penyelenggara negara adalah mereka para koruptor misalnya, para mafia, para preman. Bayangkan para preman mengurus negara, membuat kebijakan aturan tertulis ini. Ya mungkin nanti juga akan pro preman di sini. Efek ke sininya gitu. Kalau di sini ada etika politik ya mungkin orang-orang baik ke sini tampil yang terbaik, masuk ke sini dan keluarlah ini. Karena dalam konteks kehidupan hukum positif memang hukum panglima masalahnya kan gitu ya.
Nah kadang orang ya banyak memang sekarang banyak manusia yang lebih kepada hukum misalnya. Oke lah selama tidak melanggar hukum tidak masalah apapun perbuatan keputusan negara ya. Selama tidak melanggar hukum katanya. Tidak melanggar aturan, tidak melanggar undang-undang. Sementara hukum sendiri, aturan sendiri ini dibuat oleh mereka yang berkuasa, yang memiliki kewenangan membuat hukum. Kalau tanpa moral, tanpa etis, tanpa etika, ya mungkin kita akan lihat sendiri bagaimana hukum yang ada di negara kita. Misalnya kalau kita mau analisis ya. Karena kadang ada tarikan antara hukum dan etika ya. Ini yang selalu ada mungkin kadang-kadang benturan, bahkan orang tidak peduli hukum. Kalau etika saja tanpa hukum juga ini sulit karena memang ini kayak syukur-syukur kalau manusianya sadar ya. Lebih baik lagi karena kalau orangnya sadar secara etika mungkin mudah untuk mentaati hukum. Tetapi kalau berpaku pada hukum saja tanpa etika ini juga akan menjadi persoalan. Contoh ya misalnya gitu ya. Ini banyak terjadi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Saat Pilpres ya, terutama 2019. Ini ada tarikan etis dan hukum ya. Kan seharusnya dulu itu ketika pemilu presiden, kalau ada calon presiden yang menjabat, yang incumbent, terus ingin mencalonkan lagi, kan cuti harusnya ya, atau mundur dari jabatannya. Seperti Pak Sandiaga Uno kan dia waktu Pilpres kemarin dia langsung mengundurkan diri dari Pilgub ya, dari wakil gubernur DKI. Itu memang tidak ada aturan sebenarnya yang melarang. Tapi ya dia lebih baik daripada cuti dia milih langsung gentle mundur ya. Maaf saya bandingkan aja ya biar ini fair aja gitu karena saya ingin membicarakan secara banding. Setahu saya Pak Jokowi ketika dia calon mencalonkan diri menjadi presiden gubernur pada saat wali kota Solo dia tidak pernah mundur dari wali kota Solo ya. Bahkan ketika dia menjadi calon pertama pun dia di gubernur Pilpres 2014 dia tidak pernah mengundurkan diri tapi cuti dari gubernur. Sehingga kalau tidak terpilih menjadi presiden Pak Jokowi masih bisa tetap menjadi gubernur kan? Atau dulu waktu Solo dia tetap bisa menjadi wali kota Solo karena dia tidak mengundurkan diri. Itu sebenarnya tidak ada paksaan. Beda dengan Sandiaga Uno kan? Sandiaga Uno mungkin dia secara etis lebih baik gitu ya karena dia walaupun dia kalah kan dia tidak langsung menjadi wagub kan karena dia sudah mundur langsung gitu. Mau kalah mau menang yang penting dia sudah karena lepas dari beban jabatan sebelumnya. Itu sebenarnya bagus ya, tapi kan tidak ada paksaan dalam hukum kan tidak ada larangan. Nah, ini yang unik dari 2019 gitu kan. Ini juga Pak Jokowi bukan Pak Jokowi yang sebenarnya aturannya ya. Karena yang mungkin dia sudah sedang berkuasa dan tim pendukungnya Pak Jokowi itu waktu 2019 dia itu tidak cuti, apalagi mengundurkan diri ya. Dia tetap bisa menjabat, masih dalam posisi sebagai presiden, merangkap sebagai calon presiden. Karena dirubah aturannya. Kalau dulu kan nggak dirubah ya aturannya dulu tetap harus cuti, minimal cuti lah kalau tidak mau mengundurkan diri. Tapi kan tidak, karena aturan hukumnya tidak melarang untuk cuti. Boleh presiden yang sedang menjabat, mungkin bunyinya, tidak cuti kalau mau mencalonkan lagi. Sehingga ketika dia bekerja sebagai presiden, bisa sambil kampanye, menggunakan fasilitas negara, yang menggunakan anggaran negara. Memang secara hukum tidak ada salah, kan tidak ada larangan. Tidak melanggar hukum, waktu Pilpres Pak Jokowi tidak melanggar hukum ya. Bawaslu tidak akan menghukum Pak Jokowi, karena dia tidak dilarang. Tapi kan secara moral ya, secara etis, tidak fair ya. Masa misalnya yang satu mah calon, yang satu mah presiden, ada tarik kepentingan, masa kampanye pakai uang negara, kan itu untuk kepentingan pribadi kampanye itu ya. Tapi ya itulah ya, kadang-kadang dalam politik ya tidak peduli moralitas ya. Karena yang penting hukum aturan, dan memang uniknya aturan itu sendiri bisa diotak-atik oleh mereka yang berkuasa, sebenarnya gitu ya. Saya kira banyak persoalan ya. Coba fenomena kemarin pilkada serentak ya di Desember 2020 kemarin. Ada anaknya Pak Presiden ya, anaknya Pak Jokowi, Gibran di Solo.
dan juga menantunya di Medan ya sebagai calon kepala daerah, wali kota. Apakah itu melanggar hukum? Tidak. Anak presiden menjadi calon kepala daerah. Kan ada hubungannya sebenarnya ya, menantunya misalnya. Itu kan secara hukum tidak ada persoalan, tidak ada larangan ya. Tidak ada larangan anak pejabat, anak presiden itu untuk menjadi apapun gitu kan. Secara hukum tidak ada masalah. Karena tidak ada hukum yang mengatur dan melarang itu. Dulu pernah ada sebenarnya ya, ada larangan dinasti politik namanya. Sebelum waktu ketua Mahkamah Konstitusinya Pak Hamdan Julfa ya, yang tiba-tiba dipecat ataupun tidak lagi terpilih dan diganti oleh Pak Arief Hidayat. Nah, Pak Arief Hidayat mengabulkan gugatan larangan dinasti politik sehingga sekarang itu boleh lagi ya. Kalau misalnya ada anak pejabat atau yang ayahnya sedang menjabat terus istrinya atau anaknya ikut-ikutan lagi menjadi pejabat dalam pertarungan politik apakah pilkada maupun pileg dan sebagainya itu bisa ikutan karena aturan hukumnya, aturan mainnya berubah ya, dibolehkan termasuk kasus Gibran maupun Bobi kan gitu ya. Tidak ada larangan dinasti politik. Oke, secara hukum no problem gitu ya. Tapi secara etis, secara moral gitu kan bagus nggak baik nggak misalnya ya terserah kan ya kita menilai gitu kan ya. Kalau nanti misalnya presiden, apakah kan terpilih ya, wah, pantaslah terpilih juga Gibran maupun Bobi kan, toh memang dia menantu ada anaknya presiden. Orang bisa asumsi bermacam-macam menilai kan gitu ya, bebas kalau orang menilai. Saya ngomong itu kan bebas karena saya menilai ya subjektif aja gitu kan. Kalau nanti misalnya ada rapat di istana, ada rapat kepala daerah dan presiden misalnya ayahnya presiden ya, yang ikut rapatnya anaknya ya, kepala daerah dan menantunya. Oke, itu tidak melanggar hukum. Secara moral, secara etis itu kira-kira pasti akan dilihat misalnya kok ini rapat keluarga atau rapat negara kan gitu. Itu menjadi persoalan juga. Secara moral ya ini secara moral. Tapi kan tidak perlu moral dalam politik itu silakan bebas saya bilang tadi ya. Hanya jangan heran kalau para politisi itu kanal kulit banget gitu ya. Mungkin tidak ada urat malu ya. Saya kadang-kadang geli juga melihat kapan saya ngomong gitu. Kan sudah jelas ya banyak jejak digital ya, janji A, B, C, dan D. Ditanya oleh wartawan, kapan saya ngomong gitu? Di mana? Karena kan jelas ada ucapan itu. Kita tidak perlu ada rasa malu dalam dunia politik, silakan bebas ya. Mau ngomong, mau janji, mau bikin tol di Awang-Awan pun silakan ya. Selama dia bisa ngomong. Urusan nanti dikabulkan itu urusan nanti. Yang penting kan tercapai tujuannya berhasil kan. Ya itulah ya politik. Itu ya teman-teman semua bahwa dalam kehidupan politik ya seperti itu ya. Ya harusnya memang tidak seperti itu tapi memang faktanya seperti itu gitu kan. Antara bagaimana kita ini berperilaku baik selain ada hukum ya. Nah, sebagai negara hukum, sebagai negara yang harusnya menjunjung tinggi hukum ya. Dan pemerintahan oke lah kita ini berpatokan pada hukum. Tapi kan kadang hukum sendiri ya, walaupun itu panglima, ini kan kadang-kadang ya penegakan hukum ya, ini berlaku adil atau tidak. Ya. Kadang kan tetap ada campur tangan politik ya. Ini yang berat ya. Makanya pentingnya proses politik itu harus lebih baik ya, karena ini akan menentukan efeknya keseluruhan. Ya. Makanya harus diawali oleh sini kan. Jadi mungkin permasalahan-permasalahan yang muncul di setiap negara, bahkan di negara kita adalah memang karena adanya persoalan yang diawali oleh proses politik, proses demokrasi yang tidak jujur, yang tidak baik, gitu kan. Wajar kalau menghasilkan para politisi, para pejabat negara yang tidak jujur, yang tidak baik, bahkan keputusan hukumnya pun, keputusan politiknya pun, ya tidak baik atau tidak adil bagi sebagian kelompok ya. Mungkin bagi mereka yang berkuasa adil bagi para pendukung, tapi mungkin bagi yang tidak mendukung padahal banyak persoalan ya, efek dari bukan hanya persoalan orang tidak suka ataupun mengkritik penguasa, tapi juga mungkin muncul di permasalahan dalam negara itu sendiri ya. Mungkin saya akan melihatkan sesuatu ya ke Anda sambil Anda
Coba Anda lihat gambar ini baik-baik. Ini gambar apa? Gambar uang. Uang, Pak. Uang berapa? Rp10.000. Terus? Kenapa? Apa yang Anda telusuri dari gambar uang 10.000 ini? Gambarnya, Pak, yang Gambarnya ada di siapa uang ini? 10.000. Gambar pasurnya, Kak. Gambarnya Bapak. Gambar saya kan? Bapak. Bukan gambar saya kan? Batu bara biliari bukan? Ya mau batu bara, mau batu akik istilahkan ya. Siapa dia? Mantan Menteri Sosial. Kenapa? Ada apa dengan Menteri Sosial? Korupsi bansos COVID. Korupsi bansos. Lalu kenapa? Emang korupsi salah? Kan dia sebagai menteri, dia cuma minta jatah 10.000 kok dari per paket bansos. Emang salah? Salah. Salah, Pak. Karena bukan haknya. Kurang besar ya. Kagok ya kalau 10.000 harusnya kan 1 juta mungkin dari satu paket ya. Terlalu kecil ya. Ya Pak Menteri terlalu kecil kalau menurut saya ya. Dia hanya minta jatah 10.000. Kali 2.700.000. Paket sembako silakan ya. 10.000 kali 2.700. Sampai 270 miliar ya. Bahkan beberapa masyarakat anti korupsi ya, termasuk juga majalah Tempo menelusuri kasus tersebut ya. Dari harga sembako yang katanya 300.000 per paket, setelah dihitung bersih itu hanya 170.000 ya. Mungkin dengan beras berapa kilo, minyak, terus juga sarden, mie instan itu, gula 170.000. Berarti ada keuntungan 130.000. Kalikannya seberapa triliun gitu ya. Dari itu satu kementerian ya, Menteri Sosial. Yang kata Tempo, ini bukan kata saya, kata majalah Tempo, sebagai majalah yang track rekornya bagus ya. Karena dulu waktu zaman Orde Baru, Tempo juga pernah meliput yang mungkin ketika sedang kuat-kuatnya Pak Harto tahun 95 pernah membuat kritikan pedas ya pada rejim Pak Harto. Sampai dibeleder oleh Orde Baru. Nah, sekarang juga Tempo tak kalah mengejutkan ya. Dan dia misalnya melihat kemana larinya uang bansos itu. Ternyata ke partai penguasa ya, ke Banteng. Bahkan ada yang unik juga, nggak tahu nanti kita kelanjutannya ya. Tempo sendiri yang mengatakan sampai terlibat juga anak palurah ya. Ya siapa yang Anda mungkin bisa melihat siapa anak palurah ya yang kemarin ikut mungkin tarung di pilkada ya. Karena kan di Solo perusahaan yang ditunjuk menjadi bungkus ataupun kain pembungkus bansosnya ya, kan ada perusahaan di Solo. Ini ditunjuk oleh anak palurah ya. Ya harusnya terlibat, harusnya kan karena menunjukkan gitu ya. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan sembako yang gagal deal ya dengan Kemensos ya, karena memang mungkin keuntungan untuk Mensosnya sedikit sehingga mubazir tidak jadi disalurkan ke masyarakat. Ya tapi itulah ya. Ya korupsi, karena kekuasaan cenderung korup ya. Politik itu cenderung korup ya. Coba korupsi itu melanggar mana? Apakah pelanggaran etis atau pelanggaran hukum? Hukum. Secara moral baik nggak korupsi? Tidak. Ya tidak, berarti melanggar kedua-duanya. Berarti kejahatan luar biasa, extraordinary crime harusnya ya masuk kategorinya. Tapi kan belum, di kita itu yang kategori masuk extraordinary crime itu adalah baru 2 kejahatan ya. Pertama adalah teroris, kedua adalah narkoba. Sampai hukuman mati kan ya ininya. Sanksinya kalau narkoba dan terorisme. Tapi kalau korupsi itu masih dianggap ya kejahatan biasa-biasa aja sebenarnya kan gitu, karena kan yang korupsi itu pejabat ya, bukan rakyat, bukan oposisi, ya, bukan ormas, bukan ulama. Cuma ulama mana mungkin korupsi ya, karena dia tidak mengurus uang negara ya, mungkin dia hanya ngurus uang masjid gitu kan, atau juga yang ngurus uang jamaah, ya. Apalagi kita mau korupsi apa ya? Oh yang memang ribuan triliun diurus oleh penguasa ya, yang berkuasa. Jadi memang mereka yang, tapi kan mereka sendiri yang membuat hukumnya kan, membuat aturannya.
Jadi ya sekarang kan kita lihat ya, jadi di 2 tahun kita analisis aja dari sisi hukum maupun etis ya. Di akhir tahun kemarin 2019 memang dihebohkan oleh 2 kementerian ya. Korupsi ya, yaitu Edi Prabowo maupun Dirjen Batubara ya. Yang secara profil saya ini juga untuk meyakinkan Anda kita semua secara pribadi ya. Mungkin dari kemampuan intelektual secara pribadi dia bukan pribadi yang bukan orang-orang bodoh lah, dia bukan lulusan SD atau TK, dia orang berpendidikan lah ya. Lagi lihat profil kedua-duanya, Edi Prabowo adalah seorang anak muda yang memang menjadi anak emasnya Pak Prabowo ya. Dia dari kalangan masyarakat biasa, kemudian dia berprestasi, disekolahkan oleh Pak Prabowo dan menjadi bahkan di luar negeri ya, S1, S2, S3-nya oleh Pak Prabowo ya. Dan dia ketika masuk ke istana diajak oleh Pak Prabowo. Profil bagus, profil pendidikannya bagus, tidak ada soal ya. Lulusan luar negeri, cepat. Sama juga dengan Batubara ya, Pak Julian tadi yang Mensos, ex-Mensos. Dia juga kader PDIP yang cukup bagus secara pendidikan, dia kader ya untuk lulus sekolah di luar negeri, di Amerika dan di negara-negara asing. Artinya kan saya bilang, yang sering saya katakan tidak menjamin ya, kemampuan intelektual itu adalah tidak akan berbanding lurus dengan kemampuan moralitas. Makanya saya tidak khawatir kalau Anda menjadi pribadi yang intelek, saya mungkin mudah ya bagi Anda, bagi saya untuk mendidik Anda. Masih banyak mata kuliah, masih banyak buku yang akan Anda pelajari. Sampai Anda lulus baik secara nilai intelektual ya. Tapi secara moral saya belum bisa menjamin karena berat ya. Pertanggungjawaban moral itu berat. Menjadi pribadi yang baik itu berat. Nah ini perlu kesadaran ya, yang lebih ya untuk menjadi orang yang baik itu. Tapi kalau dari sisi penegakan hukum harusnya kan selevel koruptor saja sudah jelas kejahatannya, korupsinya jelas, apalagi ada operasi tangkap tangan ya, ada barang bukti yang dipakai uang negara, harusnya untuk rakyat di era di masa pandemi ini membutuhkan bansos kan malah kebanyakan dinikmati oleh mereka yang berkuasa, yang terlibat korupsi ya. Tapi kan secara hukum keputusan ya belum dikatakan baik itu Pak Julian Batubara maupun Edi Prabowo belum dikatakan bersalah secara hukum. Karena masih dalam tahap proses penyidik dan penyelidikan ya. Itu masih perlu sidang beberapa bulan atau tahun lagi ya sampai dikatakan bersalah secara hukum. Oke, itu untuk kasus koruptor ya. Dan banyak saya kira dari awal dari setiap masa era korupsi banyak para koruptor yang sudah ditetapkan oleh tersangka oleh KPK terus melawan ya. Sebelum dia kata hakim dikatakan divonis bersalah belum ya masih ada yang masih warawiri ya. Bahkan wali kota Tasik kemarin ya setahun lebih dia tetap tersangka tidak mundur dari jabatan sebagai wali kota. Sampai akhirnya menangkap ya KPK dan sekarang ditahan oleh KPK oleh Tipikor ya Pak Budi Budiman itu. Tapi itu kasus koruptor ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga di akhir tahun kita juga dihebohkan oleh kasus yang mungkin sudah saya ungkapkan juga di sebelum-sebelumnya. Tapi ini harus saya tambahkan biar ini kita bisa membandingkan ya mana hukum, mana etika, mana yang lainnya. Yaitu tentang kepulangan Habib Rizik ya. Yang satu ormas, yang satu partai. Jadi kan kalau korupsi negara atau partai politik jelas kalau korupsi kan jelas ya pelakunya apa yang kejahatannya apa. Dan memang kalau partai politik jelas mereka punya anggaran dari negara kan. Mungkin sebagian besar APBN kita itu atau APBD kita itu masuk ke partai, ke anggota-anggota yang berkuasa ya. Makanya wajar kalau partai politik itu banyak yang korupsi karena memang mereka memiliki anggaran negara. Kita lihat ormas ya. Lepas dari masalah ya, negara mengatakan Habib Rizik dengan pendukungnya, dengan ormasnya itu adalah ormas yang tidak baik atau meresahkan negara. Tapi kalau pengetahuan saya yang mungkin dengan secara adil melihat hal itu ya, kalau dibandingkan dengan ormas yang NU ya, mungkin ormas-ormas yang selalu dekat dengan pemerintahan. Kalau Muhammadiyah itu cenderung dia mandiri ya, karena dia punya perusahaan, punya lembaga-lembaga pendidikan, punya rumah sakit, relatif lebih mandiri, tidak tergantung pada pemerintahan. Tapi kalau maaf kalau saya sebutkan ya,
yang selalu dekat dengan pemerintahan, NU struktural. Saya pun orang NU secara kultural, ya, tapi saya tidak ada hubungan dengan NU yang mengurus PBNU ya, yang menjadi menteri, yang menjadi menteri-menteri, yang menjadi menteri agama, yang menjadi mungkin dekat dengan penguasa lah ya, orang PBNU. FPI itu ormas yang mungkin tidak pernah meminta sumbangan ke negara ya. Dia bakti sosial waktu bencana Aceh, gempa, waktu tsunami Aceh. Ya, banyak hal mungkin kita tidak tahu ya. FPI punya pengikut, punya jamaah. Memang dia kritis ya, tokoh-tokohnya kritis karena memang tidak selalu mengkritik kekuasaan gitu kan. Tapi untuk urusan korupsi, urusan tadi anggaran negara, dia tidak pernah merugikan uang negara, karena tidak pernah meminta ke negara. Masalahnya kan dia cuma sumbangan dari jamaahnya. Yang saya tahu itu. Memang dulu pernah ada kasus ya, 2008 misalnya ketika mendemo, ketika bentrokan dengan sebenarnya itu kasusnya bentrokan antara pendukung FPI dengan di Monas ya, ada perkumpulan, mohon maaf saya katakan ya, bisa dianggap sebagai kelompok-kelompok sesat ya, seperti Ahmadiyah, yang mungkin agama-agama yang tidak diakomodir lah, yang kejawen, yang Sunda, yang tidak masuk ke dalam 6 agama nah. Tapi mereka berkumpul bersatu, dan FPI kan tidak suka ya kalau ada aliran sesat. Tapi kan sudah diponis ya, bahkan sudah dihukum, dipenjara Habib Riziknya. Dulu ya tahun 2008, selesai lah. Sekarang kan sudah mulai berubah. Ya mungkin karena ada dulu, mungkin ada kalau kita flashback kasus Ahok ya, waktu Pilkada DKI sempat ada demo besar-besaran. Ya. Kalau Ahok sudah jelas secara hukum bersalah kan ya, dihukum bahkan telah bebas sekarang ya. Nah, kemarin waktu masalah Habib Rizik pas dalam masa pandemi misalnya ya, kan memang pelanggarannya adalah pelanggaran protokol kesehatan. Ada Pergub, Perda, dan Perpres ya, PP tentang kerumunan ya. Kemudian tiba-tiba ya ada kasus misalnya Maulid Nabi, ada kasus pernikahan anaknya ya, dan memang banyak orang kemudian ya dianggap itu yang melanggar aturan ya tentang protokol kesehatan. Dan itu bukan tindakan pidana secara hukum pidana itu adalah hukuman yang seperti pembunuhan, itu pidana ya. Perampokan, pencurian itu pidana. Tapi kalau itu semacam pelanggaran administrasi, apalagi itu bukan undang-undang tapi peraturan daerah ya, ataupun Pergub ya, tentang kerumunan, bahkan sudah ada sanksi yaitu denda 50 juta ya. Tetapi memang ketika tahu ya penegak hukum kita ya kan langsung ditahan ya, bahkan dikenai pasal pidana. Itu untuk Habib Rizik ya. Belum sampai di situ, mungkin Anda masih ingat ya yang sekarang belum selesai kasusnya, yaitu tragedi kilometer 50 di Cikampek ya, tol Cikampek, ketika 6 anggota FPI juga tewas terbunuh ya, entah oleh siapa kan itu ya. Terlihat bahwa polisi merasa katanya membunuh teroris ya, karena FPI melawan. Itu kan sekarang belum ada bukti-bukti siapa pelakunya, apa benar 6 anggota FPI itu adalah orang yang memang melawan petugas ya. Kenapa harus sampai di bredel 4 peluru ya per orang ya, sampai nembus ke jantung-jantungnya, sampai ada yang alat kelaminnya habis, sampai ada matanya juga tembak, katanya aku tembak gitu kan. Tapi ya itulah, oke lah, itu masalah urusan yang mungkin sedang kita lihat. Coba lihat koruptor aja, lihat bandingkan dengan koruptor ya. Oke. Dengan perlakuan terhadap koruptor yang sudah jelas-jelas apa kerugian negaranya. Dan yang terakhir ini juga yang harus kita kritisi, tanggal 30 Desember ya, ketika Mahfud MD, Menko Polhukam membuat pernyataan dengan 3 kementerian lainnya, termasuk 6 pejabat tinggi tentang pembubaran ormas FPI. Oke, itu silakan ya, negara punya kewenangan. Tapi kita lihat ya, kalau kita lihat secara mungkin adil, secara jujur, bayangkan ya, pimpinannya sudah ditahan, anggotanya juga sudah ada yang tewas terbunuh tanpa apa kesalahannya yang 6 laskar itu ya, dan organisasinya juga dibubarkan ya oleh pemerintah. Kalau memang, karena kita belum tahu ya, kalau memang kan harus hukumnya harus jelas ya tindakan pidana itu. Kalau memang ada misalnya FPI korupsi, FPI membunuh, mencuri, merampok atau narkoba gitu kan, mau jual narkoba, anggota kan tidak ada. Ini belum ada bukti bahwa FPI terduga pidana.
Oke lah, itu persoalan mungkin sedang dicari ya, tindakan-tindakan EPI-nya. Tapi coba kalau kita lihat Bung Adil ya, logikanya bisa begini. Ormas, karena ormasnya banyak kasus pidana, maka dibubarkan ormasnya. Kenapa tidak berlaku ke partai politik misalnya? Kalau partai politik itu banyak anggotanya yang terlibat korupsi, kenapa tidak dibubarkan partai politiknya? Oke ya. Nah ini yang harus kita ketahui juga bahwa yang namanya, terserah, saya katakan terserah ya. Apakah misalnya negara mau menghukum Habib Rizik, mau menghukum EPI, mau membubarkan EPI, bahkan mau membunuh semua anggota EPI pun silakan ya. Mau membunuh, mau menghukum semua orang yang terlibat, yang dekat dengan EPI pun silahkan. Asal dibuktikan di pengadilan apa kesalahannya, di mana bukti-buktinya. Buktikan, karena ini negara hukum ya. Termasuk ketika kemarin ya, kalau memang EPI ingin dibubarkan, dibuktikannya di pengadilan. Karena ini negara hukum. Karena yang namanya menteri ya, Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri, termasuk juga Menkominfo dan pejabat, bahkan ada Kapolri, ada TNI, itu bukan penegak hukum ya. Mereka itu pejabat negara. Harusnya kan melindungi semua ya, warga negara. Jadi itu yang menjadi persoalan sebenarnya ya. Masalah lain silakan, tapi apapun silakan, negara siapapun ya, saya, Anda, termasuk ulama, kalau memang dia mau dihukum ya silakan hukum oleh negara, tapi harus sesuai dengan negara hukum, ajas negara hukum ya. Harus memenuhi, selain juga itu juga harus memenuhi unsur sense of justice-nya gitu ya. Harus ada rasa keadilan di masyarakat ya. Kok yang jelas-jelas misalnya kerugian negaranya ada, pelakunya ada, seperti koruptor, kan mereka sebelum hukum menetapkan ingkrah secara deal, secara hukum, kan mereka masih belum dikatakan orang bersalah. Tapi ini kalau sudah pada kelompok yang mungkin tidak sependapat dengan negara, sudah dibunuh, anggotanya terbunuh, pimpinannya juga terus dipersekusi, jadi terus dicari kesalahannya, dan juga dibubarkan ormasnya atau lembaganya. Itu ya yang harus kita nilai secara adil ya, secara jujur ya. Karena kalau begini terus saya masih pesimis, bahkan tidak akan tercapai ya tujuan bernegara kalau kita masih menutupi kekurangan, menutupi kebohongan ya, terus bersandiwara gitu kan. Karena berbicara, apalagi berbicara etika politik, berbicara moralitas ya, tidak bisa berbohong itu siapapun yang bersalah, sekalipun itu orang yang berkuasa. Kalau memang dia melanggar hukum, melanggar norma ya, tidak mungkin menurut akal sehat kita, menurut nurani kita, kok seperti ini kenyataannya. Ya, masa harus kita tutupi gitu kan ya. Oke. Sampai itu ada yang mau dikomentari ya? Mungkin saya sudah cukup lama ini bercerita ya dari tadi, dari jam 7:30 ya. Ada? Ada Pak. Siapa? Vicky. Oke, apa? Tadi kan pemilihan Solo ya, sama pilkada di Medan. Terus ketika sudah dipilih ada rapat di Istana Negara. Itu termasuknya nepotisme, secara hukum itu salah atau etikanya yang salah, Pak? Ya, tadi kan kalau aturan ya, sekarang tidak ada larangan ya, mau siapapun ya, hukum tidak ada yang melarang ya. Anak pejabat menjadi pejabat, bahkan mencoba menjadi pejabat. Silakan bebas kan. Tapi kan yang mungkin azas moralitas, saya mungkin orang merasa risih gitu kan. Dulu juga kan nepotisme kan itu kan bukan perbuatan melanggar hukum ya, KKN itu. Kalau korupsi, kolusi, memang nanti akan, kalau sudah menetapkan korupsi, kolusi, nepotisme kan kalau dianggap melanggarnya ketika sudah masuk ke korupsinya ya. Kalau kolusi dan nepotisme itu betul, itu mungkin itu nepotisme ya. Kan itu sanksi moral masalahnya kan itu ya. Mungkin dilihatnya kurang baik gitu kan. Harusnya kalau misalnya orang sadar ya, penuh dengan kesadaran, harusnya sebisa mungkin
Makanya pentingnya etika politik itu bukan berarti politik itu hanya untuk jabatan kekuasaan, apalagi sampai ke dibawa anak istrinya ya, sampai ke menantunya, keluarganya. Itu kan memang mengarah ke nepotisme. Nyaris akan terjadi benturan kepentingan gitu kan. Ya itu ya, jadi berarti di sini ya kalau moralitas itu. Karena yang dibutuhkan oleh politisi itu adalah kesadaran moral ya. Karena hukum kan tidak melarang masalahnya gitu kan. Kan ini berat ya. Kita tidak bisa menyalahkan secara hukum. Ya mungkin kita hanya bisa melihat bahwa ini tidak baik gitu kan. Tapi kan tidak bisa kita larang juga gitu kan. Hanya kita bisa melihat mungkin konsekuensinya kalau mungkin bagi orang yang tidak suka, untuk kedepannya saya tidak mau lagi memilih orang seperti ini kan itu. Mungkin harus ada yang itu mungkin saya seperti itu. Ya. Jadi kalau sanksi moral paling tidak kalau dalam dunia politik ya, kalau memang tidak melanggar aturan hukum, paling itu konsekuensinya. Misalnya ya, janji kampanye ya. Dulu memang ada pato MUI ya. Ini lucu di kita di Indonesia. Walaupun MUI bukan lembaga hukum, tapi itu kan lembaga untuk melihat pandangan ulama tentang hukum Islam ya dalam konteks bernegara. Dulu MUI waktu ketuanya Pak Maruf Amin membuat fatwa ya tentang haramnya pemimpin yang ingkar janji. Janji kampanye dianggap haram. Tapi kan sekarang bingung ya, Pak Maruf Amin sudah menjadi wapres kan masalahnya, sudah menjadi umaro, bukan lagi menjadi ulama gitu kan. Ya itu kan bisa aja kan, itulah kalau berpolitik ya, kadang-kadang ya bisa berubah 180% ya tentang sikap orang itu. Jadi kalau misalnya sanksi moral seharusnya ya jangan dipilih lagi gitu kan. Tapi kan di kita juga nggak tahu masyarakat di kita gitu kan. Misalnya begini, kalau misalnya ada pemimpin yang ingkar janji, ya, dulu kan waktu periode pertama misalnya yang janjinya A, tapi tidak terlaksana, itu sanksinya sanksi moral. Harusnya kalau masyarakatnya rasional itu tidak akan dipilih lagi. Ya mungkin kalau kita bandingkan dengan Amerika Serikat, waktu Pilpres kemarin kan tidak menang ya incumbent-nya, Donald Trump. Mungkin kalau Donald Trump dianggap kurang baik secara moral itu kan oleh, bahkan mungkin juga janjinya tidak baik, tidak ditepati oleh menurut orang-orang Amerika Serikat, sehingga yang menang adalah yang baru, pemimpin yang lawannya yaitu Joe Biden gitu. Tapi kan di kita mungkin tidak seperti itu. Sanksi moral itu sangat kurang ya, apalagi di dalam Pilpres. Karena mungkin semuanya baik itu rakyat maupun para politisinya, ya mereka tidak menggunakan nilai-nilai etika, mereka tidak punya rasa malu, yang penting kekuasaan aja gitu kan, merasa nyaman aja dengan kekuasaan. Kalau dulu memang waktu sebelum Pilpres ya, memang kita ada namanya pemilihan melalui MPR ya kalau presiden. Memang ada penilaian namanya laporan pertanggungjawaban LPJ ya di hadapan MPR di akhir masa jabatan kalau presiden. Bahkan kalau minta dipaksa. Nah dulu ada kasus misalnya Soekarno dulu pernah ditolak ya oleh MPR. Akhirnya kan Soeharto digantikan oleh Soekarno kan? Soekarno digantikan oleh Soeharto di 66 di Orde Lama. Karena Soekarno dianggap gagal kasus PKI ya, yang udah saya ceritakan di bab 2 sebenarnya ini. Nah, yang kedua kasus Pak Habibie ya. Habibie dulu gara-gara Timur Leste, waktu dia menggantikan Pak Harto, dia juga ditolak LPJ-nya oleh MPR. Nah, secara hukum Habibie sebenarnya bisa mencalonkan menjadi presiden di tahun 99, tapi karena dia sudah punya beban moral, ditolak LPJ-nya, dia kan sadar betul dia tidak lagi mencalonkan lagi menjadi presiden karena punya rasa sanksi malu. Ya termasuk juga Pak Gus Dur ya pernah ditolak, kan dia juga jatuh dari kekuasaannya. Nah, setelah adanya amandemen Undang-Undang 45 itu kan tidak ada lagi LPJ karena presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, termasuk juga kepala daerah ya, tidak dipilih oleh DPRD tapi langsung dipilih oleh rakyat. Jadi mereka tuh langsung ke rakyat pertanggungjawaban moralnya. Nah, seharusnya kalau konsekuensi moral, kalau misalnya kepala daerah ataupun presiden itu punya 2 kesempatan. Periode pertama dia misalnya terpilih, kan dia punya janji kampanye kan? Kalau kita gunakan moralitas dan etika, harusnya kalau memang terrealisasi janjinya, mungkin akan terpilih lagi. Tapi kalau tidak, harusnya jangan dipilih lagi, cari yang baru seharusnya. Tapi kan tidak seperti itu, gitu kan? Karena berat ya, moral itu bukan sekedar
politik moral itu bukan sekadar pilihan rasional, tapi kadang-kadang ya tadi ya kita mungkin lupa akan janji atau ada peristiwa politik lain yang tetap orang itu bisa berkuasa, apakah dengan money politik misalnya, dengan menyogok, dengan ngasih apa gitu kan ya, sehingga ya muncullah politik yang seperti ini. Oke, Vicky itu ya. Jadi kalau berbicara hukum ya tidak ada larangan, tapi bicara moral kan tidak ada sanksi tertulis kalau moral itu kan. Hanya kita merasa tidak nyaman aja melihat kok seperti ini kondisi ini. Bahkan Orde Baru saja, ya maaf nih kalau kita dulu Orde Baru Pak Harto tidak pernah membawa anak atau keluarganya tuh ke kekuasaan, bahkan apalagi menjadi kepala daerah. Nggak ada. Bahkan anaknya tidak main ke politik gitu kan, mungkin main di ranah-ranah yang lain ya, mungkin di pengusaha seperti Pak Tommy, seperti Pak Bambang dan sebagainya. Tapi kalau sekarang semakin terbuka, ya, banyak bukan hanya Pak Jokowi, banyak ya, yang anaknya ayahnya gubernur, anaknya wali kota atau bupati, banyak. Memang ya semakin mungkin lebih parah daripada Orde Baru. Ya. Orde Baru tidak sampai ke sana ya. Bahkan untuk mengangkat anaknya dulu Ibu Tutut ya menjadi menteri itu bukan di awal-awal Soeharto berkuasa, tapi setelah 30 tahun berkuasa baru dia mengangkat anaknya. Itu pun tidak lama kan langsung runtuh. Nah kalau sekarang kan jangankan kita ini mau mengkritik ya, bahkan masih banyak para pendukung yang malah bangga ya. Wah bagus. Dari kalangan rakyat menjadi presiden, dari kalangan rakyat anaknya menjadi wali kota. Ya nggak tahu ya, saya juga ada apa dengan bangsa kita hari ini ya. Mungkin asik dengan dunia seperti itu. Ya. Dan saya yakin kalau seperti ini terus ya, tanpa ada kejujuran saya kira ya, saya yakin sulit ya untuk kita maju ya. Sulit untuk kita maju tanpa ada kejujuran ya. Kalau kita menutupi kelemahan bangsa kita sendiri ya gitu. Karena padahal kalau kita mau jujur, tinggal jujurnya, bangsa Indonesia sebenarnya tinggal moralitasnya. Karena nilai-nilai dasarnya sudah baik ya. Kita punya nilai Pancasila kan, punya nilai-nilai yang sudah saya uraikan dari awal ya, bagaimana kita punya nilai-nilai luhur. Mungkin kalau kita bandingkan dengan nilai-nilai di Amerika Serikat, di Jepang, di Korea, mungkin jauh lebih baik nilai-nilai dasar kita ya. Tapi ketika implementasi ya, bahkan ada survei dari UNESCO tentang konsep Islam ya, konsep Madinah. Ternyata negara paling Islami itu bukan Indonesia yang harusnya beragama Islam paling banyak, tapi mayoritas negara-negara non-Islam. Jadi hukum-hukum Islam kalau diterapkan ke negara itu kan akan baik katanya. Ya. Tapi negara yang menganut Islamis itu bukan Indonesia. Pertama adalah Selandia Baru, ya. Jepang, Korea masuk dan Singapura. Nggak ada negara-negara Islam yang Islamis sebenarnya ya, secara pelaksanaannya. Mungkin Amerika Serikat nilai HAM-nya, nilai moralnya mungkin jauh lebih baik kita ya, atau Korea, Jepang yang menjadi negara-negara maju. Tetapi mereka walaupun tidak punya agama yang sehebat kita ya, tidak punya Pancasila sehebat kita, tapi minimal mereka itu masyarakatnya terbuka dan jujur ya terhadap permasalahan, sehingga mereka bisa mengatakan apa yang sebenarnya, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah kan. Di Amerika orang bisa saling berdebat ya, saling menyalahkan. Itu kan kejujuran ya yang diperdebatkan, bukan kebohongan ya. Kalau di kita orang membela kebohongan, membela kemunafikan. Diputarbalikkan fakta ya, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Yang fakta dikatakan hoax, yang hoax dikatakan fakta. Ya, saya masih pesimis ya. Kalau masih punya pemimpin atau punya rejim seperti ini ya. Ya mungkin harus ada perubahan ya, entah kapan ya kita yang bisa menentukan ke depannya. Oke, masih ada? Oke, kalau tidak ada ya kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan atau perkuliahan di Pancasila. Ya mungkin untuk di luar meeting Zoom ini kita masih ada PR ya di tugas-tugas. Saya terus memantau sampai UAS ya. Dan kita pun masih bisa berkomunikasi ya di berbagai media. Untuk pembelajaran ya kita bisa di Google Classroom ya. Silakan kalau ada yang Anda kurang paham boleh Anda tanyakan. Selama memang itu perlu Anda tanyakan ya. Walaupun tidak, insya Allah saya akan memberikan apa yang terbaik ya untuk Anda semua ya. Sampai jumpa lagi di perkuliahan semester depan ya, di semester ganjil, di semester genap ya. Dan mungkin untuk sementara informasi ke Anda, khawatir nanti Anda punya
pasal yang lain. Untuk sementara ini kita belum bisa mengubah sistem pembelajaran ya di semester genap. Belum ada rencana untuk tatap muka langsung atau luring. Ya kita persiapkan karena kita sudah punya pengalaman 1 semester ya pembelajaran daring baik itu dengan saya maupun dengan dosen-dosen yang lain ya Anda kan sudah mulai paham ya mungkin bagaimana karakter dosen masing-masing ya tinggal ikuti saja ya kita tinggal nanti bagaimana mengikuti perkuliahan di semester depan. Sekian dari saya, mohon maaf ya apabila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.